terminologi maknanya bersaksi, tetapi pelaksanaannya percaya, belief. Jadi Anda bicara bersaksi tapi tidak pernah menyaksikan. Gitu? Jadi antara makna secara terminologi dengan pelaksanaan kita sebagai umatnya itu kontradiktif. Kalau saya memberikan follow up terhadap penjelasan Abah tadi ya, gimana caranya supaya kemudian kita itu tidak menjadi saksi-saksi yang palsu? Apa yang harus kita tempuh begitu? Dan parameternya apa? Jika kemudian kita sudah benar-benar bisa melihat atau menyaksikan sendiri wujudnya Tuhan itu secara hakiki mungkin barangkali. Keasunyatan itu ya Tuhan. Tuhan itu adalah keasunyatan. Dari keasunyatan itu kemudian meledak, melahirkan keberadaan, ada ruang, ada waktu, ada Anda di sini dengan saya, ada alam semesta. Nah, bisa saya katakan alam semesta adalah wujud dari Tuhan, yang mana rahimnya adalah keasunyatan, kekosongan, suwung. Masih bingung, karena apa? Konsepsi tentang Tuhan itu sudah sedemikian terparadigma di otak kita. Dia tuh seakan suatu sosok gitu yang tinggal di sana. Keberadaan dia dalam diri kita yang mewujud sebagai napas, pinjaman kehidupan, yang tidak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, itu saja tidak pernah disadari. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sagung Dumadi, semoga segala makhluk berbahagia. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Bagi Anda yang berbahasa Ibrani atau Yahudi, Shalom Aleichem. Yang diikuti atau ditiru dalam bahasa Arab menjadi Assalamualaikum. Sampurasun. Sahabat-sahabat dimanapun berada, semuanya pemerhati channel Warta Kabar Baik. Kabar baik atau Ewangelion atau Injil, apa yang akan kita ulas pada kesempatan ini? Kita akan membahas tentang Allah atau God atau Tuhan yang sangat nyata. Tuhan yang asli. Di mana pada video kali ini sekaligus merupakan bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih dan juga opini dari saya atau fatwa atau pendapat dari saya atas edukasi yang sudah disebarluaskan oleh channel YouTube Ngaji Roso dalam wawancaranya dengan Aba Isa. Ya, nanti sebentar lagi saya akan sajikan cuplikan video dari channel Ngaji Roso ya, ketika mewawancara Aba Isa. Dan sekaligus dengan segala hormat izinkan saya memberikan apresiasi dan juga opini ya, atau tanggapan atau fatwa dari saya. Dan juga nanti di akhir video saya juga akan tampilkan edukasi yang mantap. Very very awesome ya, sangat bagus banget. Disampaikan juga oleh Kiai Saiful Karim ya, membahas tema yang sama ini. Tentang Tuhan yang nyata teman-teman ya. Jadi ini benar-benar good news, Injil, kabar baik, kabar gembira bagi dunia. Oke, langsung aja kita simak videonya dan langsung saya akan tanggapi. Demikian. Sebetulnya tidak ada pertentangan antara meditasi dengan syariat beragama. Karena kalau saya bicara misalnya syahadat, prinsip dari syahadat itu adalah bersaksi. Begitu juga dengan meditasi, prinsip dari meditasi itu pun bersaksi. Coba Anda sebutkan, kalau Anda Islam itu kalau bersyahadat kan, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan dan selain Allah. Kata kerjanya adalah bersaksi. Begitu pula dengan meditasi, meditasi prinsipnya adalah bersaksi.
Nah, Abah Isa ya dalam wawancaranya dengan channel Ngaji Roso itu menekankan bahwa sesungguhnya ya meditasi atau samadhi ya, itu sama sekali tidak bertentangan dengan syariat agama apapun, teman-teman. Ya. Jadi itu ditekankan oleh Abah Isa karena nampaknya dan memang sudah menjadi kenyataan ya. Banyak orang yang kadang berupaya mempertentangkan antara meditasi atau ajaran samadhi dipertentangkan dengan ajaran agama tertentu. Nah, padahal tidak sebetulnya ya. Dan kita ingat juga teman-teman, Nabi Muhammad ya yang menjadi tokoh sentral atau tokoh panutan dari pengikut-pengikut yang menyebut diri sebagai beragama Islam ya. Kita harus ingat betul-betul teman, bahwa Nabi Muhammad sebelum dia mendapat wahyu, sebelum kemudian membuat sebuah pergerakan kebangkitan agama Islam, ada satu hal utama, yaitu Nabi Muhammad melakukan samadhi atau meditasi yang dalam bahasa Arab disebut sebagai bertahanuts. Nah, jadi ini kadang jarang dibahas sama orang-orang. Makanya dalam beberapa video Kiai Haji Buya Syakur Yasin ya sering mengatakan, hari ini umat Islam itu salah kaprah. Ketika Buya Syakur sering bermeditasi, sering bertapa begitu ya. Kemudian dianggap syirik, dianggap musyrik. Loh. Padahal sesungguhnya Nabi Muhammad sebelum mendapat wahyu juga melakukan hal yang sama, yaitu bertahanuts alias bermeditasi, bersamadhi. Nah, oke, kita lanjut dulu teman-teman ya. Abah Isa ini menekankan bahwa dalam syahadat ya, syahadat Islam ya, syahadat yang diartikan sebagai bersaksi ya. Jadi syahadat itu memang makna sebenarnya bersaksi ya. Bukan aku percaya, aku beriman, bukan ya. Syahadat yang asli itu adalah aku bersaksi. Nah, jadi bersaksi harus mengalami sendiri, menyaksikan ya. Kalau cuma dengar katanya, ceritanya, jadinya percaya, kepercayaan, beriman ya, bukan bersaksi. Oke, kita lanjut dulu. Namun, syahadat itu sekarang antara terminologi makna dengan realita pelaksanaannya itu berlawanan. Terminologi maknanya bersaksi, tetapi pelaksanaannya percaya, belief. Jadi, Anda bicara bersaksi tapi tidak pernah menyaksikan. Gitu? Jadi, antara makna secara terminologi dengan pelaksanaan kita sebagai umatnya itu kontradiktif. Ya, sekali lagi kita harus betul-betul paham ini ya, teman-teman ya. Saya percaya itu berbeda dengan saya bersaksi. Aku beriman itu beda dengan aku bersaksi. Beda. Ya, kita ingat edukasi yang juga disampaikan dalam channel YouTube Taklim Ma'rifat juga menyatakan hal yang sama. Bersaksi harus mengalami, merasakan sendiri atau mengalami sendiri atau mendengar sendiri atau melihat sendiri. Itu baru bersaksi. Kalau enggak, ya saksi palsu namanya. Saya tanya, masalah kesaksian ya, hukum dunia saja, ketika ada yang dijadikan jadi saksi, Bu Fasad di sini jadikan saksi ya? Apakah Bu Fasad di kejadian TKP ya, di kejadian tanggal sekian pada kasus pembunuhan Pak Tukiman ya di rumah jalan sekian ini, Bu Fasad melihat dengan mata Bu Fasad sendiri dan dalam keadaan sadar? Oh tidak Pak, saya cuma disuruh mengucapkan bersaksi, tapi nggak ada saya saksikan. Saya itu cuma disuruh ulamanya. Saya bersaksi bahwa bla 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 bla, tapi cuma mengucapkan. Makanya saya dijadikan jadi saksi, tapi saya nggak benar-benar bersaksi. Saya cuma mengucapkan. Bagaimana kira-kira? Saksi palsu. Berapa banyak umat Islam sekarang jadi saksi palsu? Apakah kau beneran menyaksikan Allah dan Rasulnya dengan mata kepalamu
dalam keadaan sadar? Oh tidak, tidak ya malaikat ya, ya Allah ya Rasul ya. Saya cuman diajari ulamaku untuk bersaksi, tapi nggak pernah ada yang aku lihat. Aku cuma disuruh mengucapkan 2 kalimat saja. Yang salah siapa kira-kira? Sesat lagi menyesatkan. Ya, jadi jika seandainya Anda mengaku bersahadat dalam makna bersaksi, ya Anda harus betul-betul menyaksikan, teman-teman. Menyaksikan itu bisa tidak harus melihat ya. Bisa melihat atau mendengar atau merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Itu baru bersaksi. Ya. Kalau tidak ya namanya tidak mengalami sendiri, tidak merasakan sendiri atau mendengar sendiri atau melihat sendiri tapi ngaku bersaksi. Ya jatuhnya saksi dusta alias saksi palsu. Nah, tapi kemudian ada oknum-oknum ustadz-ustadz tertentu ya yang kemudian berusaha berdalih. Oh, makna syahadat dalam bahasa Arab itu tidak berarti bersaksi seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Beda. Jadi kamu jangan salah paham. Bersyahadat itu bukan berarti bersaksi. No, begitu ya dalihnya ya. Mereka berdalih begitu. Katanya dalam bahasa Arab makna bersyahadat itu bisa artinya beriman, bisa artinya percaya, tapi bisa juga bersaksi. Nah, jadi yang dimaksud aku bersyahadat itu bukan aku bersaksi, tapi aku percaya, aku beriman. Nah, ya kalau memang mau diartikan begitu silahkan ya. Anda mau mengartikan arti kata bersyahadat dalam bahasa Arab artinya percaya atau beriman ya silahkan. Tapi jangan ngaku bersaksi dong. Ya, kalau Anda bilang syahadat artinya bersaksi, ya Anda harus itu tadi mengalami sendiri atau merasakan sendiri atau melihat sendiri atau mendengar sendiri. Ya, intinya harus mengalami sendiri baru bisa bersaksi. Nah, tetapi sebagai tambahan teman-teman ya, bagi orang-orang yang mengklaim bahwa dalam terminologi bahasa Arab bersyahadat itu artinya bukan bersaksi, tapi percaya, beriman, bla 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 bla. Silahkan ya. Tapi saya mau tekankan, bicara kebenaran orang-orang Arab ya, harus belajar dari bumi Nusantara. Ya. Belajar kebenaran spiritual itu bukan dari Arab. Ya. Arab yang harus belajar dari Nusantara. Jadi kalau Anda mau paham arti bersyahadat yang asli, itu bersaksi. Bukan seperti di Arab yang diartikan, oh itu percaya, beriman. Jadi, aku percaya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau cuman percaya ya, di Bible itu dikatakan, iblis pun percaya, setan-setan pun percaya. Ya. Tetapi yang harus lebih daripada itu bukan hanya sekedar percaya. Nah, maka syahadat yang asli itu sebenarnya yang dimaksud oleh Nabi Muhammad adalah bersaksi. Sekali lagi saya katakan, Anda yang berkiblat ke Arab itu salah. Arab yang harus berkiblat ke Nusantara. Kalau mau bicara spiritualitas. Spiritualitas yang asli itu di Nusantara. Banyak sekali terminologi-terminologi yang kemudian diarabkan. Itu tetap harus dikembalikan ke Nusantara. Contoh kata Islam. Banyak hari ini orang tidak memahami makna Islam. Islam dianggap sebagai merek sebuah organisasi agama yang didirikan oleh Nabi Muhammad. Salah itu. Islam yang asli itu dari bahasa Nusantara, bukan Islam. Islam itu kan bahasa Arab, aslima. Bahasa Inggrisnya surrender. Aslinya adalah sikap berserah diri. Pasrah diri kepada pemilik alam semesta ini. Jadi pasrah diri atau berserah diri, ke dalam bahasa Inggris menjadi surrender, ke bahasa Arab menjadi Islam. Nah, jadi memahaminya ya tetap harus berserah diri. Nggak bisa diartikan lain-lain. Kalau diartikan lain-lain jadinya salah kaprah. Seperti sekarang. Islam dianggap organisasi agama yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Kan salah. Padahal yang dimaksud Islam oleh Al-Quran. Misalkan, dalam surat Ali Imran. Dikatakan, in adina indalohil Islam. Yang artinya, sesungguhnya. Din atau sikap hidup
aturan hidup atau way of life, cara hidup, atau dalam Al-Quran bahasa Indonesia juga diterjemahkan sebagai agama ya. Jadi sesungguhnya agama atau way of life atau aturan hidup yang diterima di sisi Allah adalah berserah diri. Begitu harusnya pemahamannya ya. Sekali lagi, in adina indallahil Islam. Ali Imran ayat 19. Juga di ayat 85, hampir mirip bunyinya ya. Kalau di ayat 85, tidak ada agama yang diterima selain berserah diri. Kalau di ayat 19, sesungguhnya din atau agama atau way of life atau aturan hidup yang diterima di sisi Allah adalah berserah diri. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya, tetapi kata Islamnya dalam terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia tetap dipertahankan Islam, sehingga seolah-olah orang-orang yang tidak memahaminya menganggap itu sebagai merek agama. Padahal bukan. Ya. In adina indallahil Islam, artinya tidak ada gaya hidup atau cara hidup atau aturan hidup atau agama yang diterima di sisi Allah selain berserah diri. Begitu harusnya pemahamannya. Bukan tidak ada merek agama yang diterima di sisi Allah selain bermerek Islam. Bukan begitu. Ya. Maka kalau Anda baca surat Ali Imran lebih lengkapnya lagi ya. Di ayat 85, 84, 83. Yang dimaksud sebagai Islam atau Muslim di ayat itu adalah alam semesta. Yang di langit, yang di bumi, semua nabi. Itulah Islam. Nah bagaimana kemudian cuma dibatasi Islam hanya sebagai pengikut Nabi Muhammad saja? Itu salah. Sedangkan yang dimaksud oleh Islam, oleh Al-Quran adalah yang ada di langit, yang ada di bumi, semua nabi. Nah, jadi jangan cuma dibatasi secara konsep-konsep Arab-Arab tertentu ya. Justru Arab yang harus belajar dari Nusantara. Oke, kita lanjut dulu. Nah, saya mau ambil contoh lagi lah, selain yang di ranah syahadat. Kalau kita menengok Injil, ketika Yesus ditanya, kalau nggak salah Lukas di situ. Ketika Yesus ditanya, di mana kerajaan Allah itu? Kemudian Yesus menjawab, kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Iya, yang dimaksud oleh Aba Isa ini Injil Lukas ya teman-teman ya. Kabar baik yang disampaikan oleh Lukas ya, atau warta kabar baik ya, atau Injil yang disampaikan oleh Lukas ya. Pasal 17 di ayatnya yang ke-20 sampai 21. Saya bacakan ya. Ini konteksnya tentang Yesus bicara kedatangan kerajaan Allah. Ya. Ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, kapan atau apabila kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Perhatiin baik-baik teman-teman. Jawaban Yesus. Kerajaan Allah itu datangnya tidak ada tanda-tanda physically, tanpa tanda-tanda materi, tanpa tanda-tanda jasmani, tanpa tanda-tanda lahiriah. Jadi ini perkara roh, ya, perkara rohani. Ya. Ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Nah, jadi Yesus menekankan, orang tidak bisa kerajaan Allah bilang, ini loh kerajaan Allah adalah gereja saya, organisasi saya ini kerajaan Allah. Atau kerajaan Allah itu loh, organisasinya si itu, organisasinya si ono. Tidak bisa, kata Yesus ya. Ayat 21. Selanjutnya, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jelas? Yesus memberi kuncinya, memberi informasi yang bagus. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Nah, nanti kita akan lihat teman-teman. Ini ada hubungannya juga dengan Allah teman.
Allah yang di dalam Al-Quran juga dikatakan Allah meliputi segala sesuatu. Allah meliputi segala manusia. Yang di Bible juga dikatakan apa? Kita bergerak di dalam Allah. Kita hidup di dalam Allah. Nanti kita akan ulas lebih lanjut. Oke, kita simak dulu lanjutan edukasi dari Abah Isa. Nah, maksud Yesus itu kan Yesus ingin membumikan Tuhan itu. Bahwa Tuhan itu tidak ada di langit sana maupun di langit sini. Tuhan itu di antara kita, di tengah-tengah kita, di dalam saya, di dalam kamu, dan di dalam setiap wujud. Iya, perhatikan baik-baik ya, sahabat-sahabat, apa yang tadi disampaikan oleh Abah Isa. Tuhan yang asli itu tidak ada di sana, di sana, di sana, di sana. Tidak. Tapi Tuhan ada di antara kita. Bahkan di dalam kamu, di dalam saya. Sahabat-sahabat, ajaran Hindu Dharma menyatakan bahwa Brahman di dalam kamu. Itu ajaran Hindu. Ajaran Yesus bagaimana? Yesus berkata, Bapa di dalam aku. Dan aku di dalam Bapa, kata Yesus. Dan dalam Injil Yohanes 17 ayat 21 sampai 23, Yesus juga mendoakan murid-muridnya. Supaya murid-muridnya juga menyadari. Murid-murid bisa merasakan, menyatu, manunggal, nyawiji dengan Allah Bapa. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Yesus berkata. Yesus mendoakan murid-muridnya supaya bisa merasakan. Ada Allah Bapa di dalam diri para murid. Dan para murid berada di dalam Allah. Bagaimana dengan ajaran Al-Quran? Nah, ini teman-teman. Kuncinya. Ya, informasi yang berisi kunci kebenaran. Kenyataan. Ini teman-teman harus tahu. Begitu bagus ayat Al-Quran dan juga ayat-ayat Bible ya. Kalau di Al-Quran ada beberapa ayatnya, ya, tapi di sini saya izinkan menyampaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sekitar 6 ayat. Teman-teman harus buka Al-Qur'annya ini. Ya, perhatikan baik-baik. Ayat yang pertama, ini ayat yang terkenal ya, surat Al-Baqarah 255. Dikenal sebagai ayat kursi. Ya. Ayat kursi ya. Al-Baqarah surat kedua ayat 255. Di sini ditegaskan bahwa Tuhan yang dimaksud adalah Allah ya. Itu dia tidak pernah tidur, tidak mengantuk dan tidak pernah tidur. Perhatikan baik-baik teman. Bentar, saya turunin dikit. Perhatikan baik-baik. Kata kunci yang pertama. Yang disebut sebagai Tuhan yang asli atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut sebagai Zat. Kalau Bible nyebutnya Roh. Yesus berkata, Allah itu Roh. Kalau saya Frans Donald mengatakan Allah atau Tuhan yang asli itu Sang Maha Energi. Nanti kita akan lihat. Pertama apa katanya? Al-Quran. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Ingat baik-baik ini ya, kunci pertama. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Kemudian kunci yang kedua. Ayat kunci maksudnya ya. Surat An-Nisa. Surat keempat ayat 126. Ini bunyinya mirip dengan di dalam surat Fussilat. Surat Fussilat ini surat ke-41 ayat 54. Ini menegaskan bahwa Allah meliputi segala sesuatu. Ya, ingat-ingat tadi di sini apa? Dia tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk. Kemudian di ayat ini dikatakan dia meliputi segala sesuatu.
Jadi meliputi Anda, meliputi saya, iya. Meliputi tembok ini, iya. Meliputi spidol ini, iya. Meliputi kacamata ini, iya. Meliputi mulut yang bisa bacot ini, iya. Meliputi telinga saya, iya. Meliputi tangan saya, iya. Meliputi pikiran saya, iya. Meliputi otak saya, iya. Meliputi penis saya, iya. Meliputi vagina Anda, iya. Meliputi segala sesuatu. Siapa yang bilang? Surat An-Nisa dan surat Fusilat. Ya, ini kata kunci yang kedua. Yang ketiga, di dalam surat Al-Isra, surat 17 ayat 60. Tuhan Allah itu meliputi segala manusia. Ingat-ingat ya. Dia yang di dalam surat ayat kursi dikatakan tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk. Dia meliputi segala sesuatu, dia meliputi segala manusia. Dan juga dalam surat Qaf ayat 16, ini ayat yang terkenal. Dia lebih dekat dari urat lehermu. Surat Al-Hadid, surat 57, ayat 4. Baca ya. Dia bersama-sama denganmu dimanapun kamu berada. Di ayat di surat 50 ayat 16 surat Qaf dikatakan dia lebih dekat dari urat leher kita. Di Al-Hadid memberikan informasi ayat 4. Dia bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Kita mau pergi ke gereja, ke pura, ke wihara, ke masjid, ke diskotik, ke WC. Kemanapun kita, dia bersama-sama kita. Siapa yang bilang? Surat Al-Hadid ayat 4. Sehingga teman-teman, dia yang tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk. Ayat kursi. Dia yang meliputi segala sesuatu. Dia yang meliputi segala manusia. Dia yang lebih dekat dari urat leher kita. Dia yang bersama-sama kita dimanapun kita berada. Dialah Tuhan yang asli. Tuhan yang zat. Yang nyata. Ya, ini nanti terkait teman-teman. Dengan sifatnya dia maha ada. Maha hadir. Maha mengetahui. Dia tahu kemanapun kita berada, dimanapun kita berada. Karena dia meliputi kita. Sekarang kita lihat. Dalam kesaksian Bible. Ada banyak ya di Bible. Terutama di perkataan-perkataan Yesus. Yesus berkata, Bapa, Allah Bapa itu di dalam aku, kata Yesus. Yesus juga mendoakan murid-muridnya supaya berada di dalam Bapa. Menyadari bahwa kita ini berada di dalam Bapa. Itu perkataan Yesus. Tapi ada dua ayat yang ingin saya sampaikan. Kisah Para Rasul pasal 17. Ayat 27 sampai 28. Teman-teman yang punya Alkitab silakan dibuka ya. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 27 sampai 28. Di ayat 28-nya dikatakan. Sebab di dalam Dia, di dalam Allah, kita hidup. Nah, jadi saya hidup ini. Anda hidup, semua ini hidup. Kita sedang berada di dalam Allah. Siapa yang bilang? Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Selanjutnya. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ya, ini saya bergerak, Anda bergerak. Kita ini bergerak, kita ini ada di dalam Dia. Klop kan? Klop kan ayat ini dengan apa yang disampaikan Al-Quran? Dia meliputi segala manusia. Dia meliputi segala sesuatu. Sehingga dikatakan di sini, kita hidup di dalam Dia, kita bergerak di dalam Dia, kita ada di dalam Dia. Dia itu zat, teman-teman. Dia itu roh, maha energi. Energi yang meliputi segala sesuatu. Dia bukan pribadi, bukan makhluk, bukan sosok. Jelas ya? Tambahan lagi satu ayat. 1 Korintus 15 ayat 28. Teman-teman nanti bisa baca sendiri. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. 1 Korintus 15 ayat 28. Jadi Allah yang asli, teman-teman, itu ada di dalam semua. Ingat lagi ayatnya di Al-Quran.
Jadi connect Bible dengan Al-Quran ini sama sekali tidak ada pertentangan ketika bicara tentang hakikat Allah. Ya. Allah meliputi segala sesuatu. Ingat-ingat suratnya. Surat An-Nisa ayat 126. Surat Fusilat, surat 41 ayat 54. Allah meliputi segala manusia. Surat apa? Al-Isra ayat 60. Kemudian dia lebih dekat dari urat leher kita. Ya karena kita diliputi. Di sel-sel darah kita ada. Di setiap detak jantung kita ada. Di nafas kita ada. Ya, nanti di video akhir dari video ini saya akan cuplikan edukasi yang disampaikan oleh Saiful Karim. Lebih mendetail lagi teman-teman. Bagaimana ketika Anda melakukan apapun, itu berada di dalam Allah. Kita bisa bergerak ngapain aja. Karena Allah sedang meliputi kita. Baik kita melakukan kebaikan, kita melakukan kejahatan. Itu tidak bisa lepas dari kuasa Allah. Ya. Nah, pertanyaan saya, dengan segala hormat saya tanyakan kepada sahabat-sahabat. Apakah informasi-informasi ayat ini hanya akan menjadi ceritanya, katanya saja. Tulisan-tulisan doang. Allah meliputi segala manusia. Apakah Anda ngerasain setiap hari? Mata kita bisa melihat karena kita diliputi Allah. Telinga kita bisa mendengar nih. Mulut saya bisa membacot karena saya sedang diliputi Allah. Apakah kita cuman tahu perkataan-perkataan, informasi-informasi yang disampaikan baik oleh Al-Quran maupun Bible? Atau kita betul-betul merasakan, teman? Nah, kembali kepada kesaksiannya. Aku bersaksi. Asyhadu. Ketika kita berkata, saya bersaksi atau aku bersaksi, itu ya pasti merasakan, teman. Ketika Yesus berkata, Bapa di dalam aku, Bapa di dalam kamu, Mas Bro, Mbak Sis, Allah di dalam kita. Apakah ini hanya menjadi sebuah teks Bible yang, oh ya, kitab suci yang bagus? Informasi hanya sebatas informasi. Anda hanya menjadi kepercayaan. Iya, saya beriman. Allah meliputi segala manusia. Allah meliputi segala sesuatu. Saya percaya, saya beriman. Atau Anda sudah betul-betul merasakan. Merasakan beda banget dengan percaya, teman-teman. Anda tidak perlu percaya garam itu asin, gula itu manis. Anda tidak perlu lagi beriman garam itu asin, gula itu manis. Jika Anda sudah sering merasakan. Kepercayaan dan iman hanya diperlukan bagi orang-orang yang belum pernah mengalami sendiri. Oke, kita lanjut dulu. On the straight way, mungkin dia akan mau mengatakan ini semua ya Tuhan. Oke. Gitu tak? Hanya kalau kita berhenti pada percaya, kita nggak akan pernah tahu. Maka ya, you have to start your own discovery. Kita harus mencari, mengalami sendiri. Kita dapat experience-nya langsung. Nah, jadi kalau berhenti pada percaya, kita tidak akan pernah tahu. Nah, Mas, percaya itu tidak akan memberikan kita apapun. Ya toh? Anda percaya Tuhan, atau Anda tidak percaya Tuhan, tetap saja Anda tidak tahu. Betul. Tuh? Loh ya toh? Orang meyakini itu kan karena memang tidak tahu. Ya, tidak tahu. Ya, sahabat-sahabat. Kepercayaan, keyakinan, iman, itu hanya milik orang-orang yang tidak tahu. Atau orang-orang yang belum mengalami sendiri. Sehingga perlu kepercayaan. Kamu percaya? Ya, saya percaya. Belum mengalami. Kamu beriman? Iya, saya beriman. Kamu yakin? Iya, saya yakin. Iman, keyakinan, kepercayaan itu hanya milik orang-orang
yang belum paham, belum tahu, belum mengalami sendiri. Tapi orang yang sudah mengalami sendiri, merasakan sendiri, menyaksikan sendiri, nggak perlu lagi kepercayaan, keyakinan, keimanan, nggak butuh lagi. Contoh ya, saya kasih contoh. Ini bagi orang-orang yang suka dogma-dogma agama, cerita-cerita kitab suci. Zaman Nabi Abraham atau Ibrahim atau Abraham dijanjikan, nanti kamu akan punya anak dari istrimu yang sudah tua. Sarah meskipun sudah tua, sudah menopause, ya, tapi nanti masih bisa hamil. Anaknya namanya Ishak. Dijanjikan itu apa kata Abraham? Abraham tertawa. Pertamanya dia nggak percaya. Sampai kemudian akhirnya dia beriman. Dia mulai percaya kepada Allah. Nah, tapi ketika Abraham atau Ibrahim percaya, apakah anaknya sudah lahir? Belum. Maka Ibrahim perlu percaya, perlu keyakinan bahwa Allah itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Meskipun istrinya sudah menopause, masih bisa hamil. Katanya. Nah, menyikapi perkataan atau janji Allah ini, maka Ibrahim atau Abraham percaya, berkeyakinan, beriman. Sampai satu waktu ternyata istrinya betul-betul hamil dan anaknya yang bernama Ishak betul-betul lahir dari seorang istri yang sudah menopause. Nah, ketika Abraham sudah punya anak, anaknya sudah lahir itu yang bernama Ishak, apakah Abraham masih perlu percaya lagi? Perlu iman lagi? Oh ya, anak saya akan lahir. Akan. Ya nggak perlu, wong sudah lahir. Ya. Jadi iman, keyakinan, kepercayaan itu hanya milik orang-orang yang belum mengalami. Nah, maka demikian juga dengan para spiritualis. Salah satu contoh teman saya, Yang Wildo. Ketika ditanya oleh orang-orang, Yang Wildo, apakah Anda percaya Tuhan itu ada? Apa jawab Yang Wildo? Saya sudah tidak percaya itu. Saya tidak butuh kepercayaan lagi. Sebab saya sudah bersama-sama Tuhan. Saya sudah merasakan Tuhan. Loh, wong sudah bersama-sama Tuhan, merasakan Tuhan setiap detik, setiap saat. Buat apa lagi percaya? Apakah Tuhan ada apa enggak ya? Ada enggak? Ada enggak? Jangan-jangan ada. Jangan-jangan enggak ada. Enggak perlu. Ya. Orang yang butuh kepercayaan, apalagi memperdebatkan, Tuhan ada enggak ya? Ateis dengan teis berdebat. Itu perdebatan orang-orang yang masih dalam ranah kepercayaan dan iman. Mereka belum mengalami, belum bisa merasakan, sehingga masih berhayal. Hayalannya percaya Tuhan ada atau percaya Tuhan tidak ada. Itu ranah khayalan, imajinasi, halusinasi. Bukan kenyataan, bukan kasunyatan. Sementara orang-orang yang sudah merasakan hadirat Allah setiap saat, tidak butuh iman, tidak butuh keyakinan, tidak butuh kepercayaan. Jadi masalahnya bukan orang ini percaya atau tidak percaya. Anda harus berangkat dari tidak tahu menjadi tahu. Untuk menjadi tahu, Anda harus mencari. Nah, problemnya di sini adalah ada istilah begini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kamu mau kenal Tuhan, ya kamu kenali dirimu. Ya toh? Jadi sebetulnya real authentic religion, agama asli, itu dasarnya bukan pelaksanaan kepercayaan. Dasarnya bukan saya percaya A, percaya B. Bukan. Agama asli itu prinsipnya adalah upaya mengenal diri sejati kita. Jadi
Real authentic religion itu tidak menjawab pertanyaan tentang apa itu Tuhan, di mana itu Tuhan, tidak. Tapi menjawab pertanyaan tentang who are you? Who am I? Siapa saya? Begitu Mas Anda, mungkin agak mungkin sepakat apa tidak dengan itu. Mungkin ini terlalu pembahasan yang mungkin terlalu vulgar, tapi menurut saya ini penting untuk diketahui supaya kita tidak lari dari hakikat kita beragama. Lalu begini ya Mbak saya tertarik sekali dengan pembahasan ini karena ini sebenarnya yang menjadi pencarian yang dicari banyak orang tuh hal-hal seperti ini gitu. Kalau saya memberikan follow up terhadap penjelasan Abah tadi ya, gimana caranya supaya kemudian kita itu tidak menjadi saksi-saksi yang palsu? Apa yang harus kita tempuh begitu? Dan parameternya apa? Jika kemudian kita sudah benar-benar bisa melihat atau menyaksikan sendiri wujudnya Tuhan itu secara hakiki mungkin barangkali. Persis. Sebelum ke situ, saya mau lanjutkan supaya lebih enak memberikan contohnya. Siap. Jadi kalau saya bisa bicara Muhammad, sebetulnya sholat itu autentik milik Muhammad. Autentik. Person. Sifatnya individual. Autentik. So, kamu nggak bisa duplikasi itu. Jadi, mulai dari dia geraknya takbir, dia sujud, dia salam, itu adalah gerak ingsunnya Muhammad, gitu kan? Bukan milikmu, bukan milik Anda. You don't deserve it. Kamu nggak berhak itu mengklaim itu milikmu. Itu milik sepenuhnya Muhammad. Dan perjalanan dia mendapatkan sholat itu kan produk dari dia bersyahadat. Produk dari dia bersaksi akan kemanunggalannya. Kemanunggalannya itu kan terjadi saat Isra Mi'raj. Apakah Anda melalui Isra Mi'raj? Kan pertanyaan begitu. Iya toh? Kita tidak mengalami Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu kalau saya gambarkan adalah secara spiritual peristiwa peleburan diri Muhammad kepada Tuhan. Kalau bahasa ma'rifatnya adalah nyawiji. Jadi kalau itu autentik milik Muhammad, sementara kita lakukan ini, mohon maaf, Anda hanya meniru. Sekalipun itu ada manfaatnya untuk Anda, tapi itu bukan milik Anda. Itu. Lalu peristiwa Muhammad meleburkan diri tersebut secara spiritual bisa saya katakan Muhammad meleburkan diri ke dalam keheningan, ke dalam keasunyatan, ke dalam kekosongan, ke dalam suwung, nothingness. Jadi ketidakterhinggaan. Keasunyatan itu ya Tuhan. Tuhan itu adalah keasunyatan. Dari keasunyatan itu kemudian meledak, melahirkan keberadaan, ada ruang, ada waktu, ada Anda di sini dengan saya, ada alam semesta. Nah, bisa saya katakan alam semesta adalah wujud dari Tuhan, yang mana rahimnya adalah keasunyatan, kekosongan, suwung. Maka dari itu, meditasi itu biar nggak halu, tadi yang Mas Hendra bilang, biar nggak katanya, biar nggak berimajinasi, ya harus kita pulang kepada hening, kepada suwung. Karena selain suwung, itu cuman terjemahan pikiran. Kamu mau tahu Tuhan, Anda mau tahu Tuhan, tapi tanpa mendalami suwung, tanpa masuk ke alam keasunyatan, akhirnya Tuhan Anda tuh hanya Tuhan terjemahan pikiran. Konsepsi pikiran, citra dari pikiran. Bukan Tuhan yang sebenarnya. Tapi kalau Tuhan yang sebenarnya pasti suwung. Kalau Anda sudah suwung, Abah sudah suwung, Anda sudah suwung, kita tidak akan pernah berdebat lagi tentang Tuhan.
Ya, sahabat-sahabat, ya menyinggung sedikit tentang Nabi Muhammad. Tadi disampaikan oleh Aba Isa ya. Sebenarnya Nabi Muhammad itu mengalami sendiri. Nah, saya tambahkan teman-teman. Jadi ketika di dalam Al-Quran dikatakan dalam surat ayat kursi misalkan ya, Allah tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk. Itu adalah Allah yang sudah dirasakan oleh Nabi Muhammad. Nah, masalahnya apakah Anda ketika membaca ayat kursi, Anda hanya mendapat informasi, oh dia tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Kata Al-Quran, kata Qala Rasulullah ya, kata Rasul, kata Nabi Muhammad. Atau Anda sudah mengalami, Anda merasakan kebenaran ayat ini karena betul-betul mengalami. Atau hanya sebatas percaya, sebatas beriman. Begitupun ketika Al-Quran mengatakan Allah meliputi segala sesuatu. Nabi Muhammad mengatakan ini karena ngalami lebih dulu. Pengalaman pribadi kemudian diceritakan. Begitupun dalam surat 17 ayat 60. Surat Al-Isra. Ketika dikatakan Allah meliputi segala manusia. Itu dirasakan dulu, merasakan kemudian disampaikan. Jadilah ayat Al-Quran. Sedangkan Anda ketika membaca ayat ini, bagaimana ini? Kedudukan ayat ini apakah hanya sebatas menjadi pengetahuan, sebatas kepercayaan, sebatas keyakinan, sebatas iman? Atau Anda sudah betul-betul mengalami? Ya, bisa dipahami teman-teman. Begitupun dalam surat Qaf dan surat Al-Hadid. Surat Qaf ayat 16 dikatakan, kami lebih dekat dari urat lehermu. Surat Al-Hadid mengatakan, Allah Tuhan itu bersama-sama denganmu dimanapun kamu berada. Apakah ini hanya menjadi sebuah informasi katanya-katanya, kepercayaan saja, keyakinan saja, keimanan saja? Atau Anda betul-betul merasakan dan mengalami? Ketika di dalam Bible, Anda yang ngaku percaya Bible, percaya kata-kata Yesus, percaya kata-kata Rasul yang tertulis di Alkitab. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 27 sampai 28. Allah yang asli itu tidak jauh dari kita. Bahkan kita hidup di dalam Dia. Kita berada, bergerak di dalam Dia. Ini bergerak, hidup di dalam Dia. Ada di dalam Dia. Apakah ayat ini menjadi pengetahuan informatif belaka? Atau Anda betul-betul sudah mengalami? Itu intinya. Oh ya, sekali lagi buat teman-teman yang mau menyimak video aslinya, silakan simak ya wawancara Aba Isa dengan channel Ngaji Roso di channel Ngaji Roso ya. Tapi pada kesempatan ini izinkan dengan segala hormat saya tampilkan juga cuplikan edukasi yang bagus masih terkait juga dengan hal ini disampaikan oleh Kiai Saiful Karim. Demikian videonya. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255, perhatikan saya, ini pasti kenal semua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pada ingat itu, kalau ayat ini dibacakan langsung ingat. Wah, itu ayat kursi, Pak. Buat apa? Ya, buat nakut-nakusin juri gitu kan? Ya nggak apa-apa, juriknya siapa? Pertanyaan dilanjutkan. Pada ngejawab ya, juri. Allah, la ilaha, tidak ada Dia, illa, kecuali Dia, hayyu, yang selalu hidup, qayyum, dan selalu terjaga. Maaf ya, saya menggunakan bahasa leksikal, bahasa kamus biar mengerti ya. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, hayyu, qayyum, yang maha terjaga. Qayyum, qiyam itu maha berdiri sebetulnya. Jadi maha terjaga. Siapa yang dalam diri kita selalu hidup? Nafas. Siapa yang dalam diri kita selalu terjaga? Nafas. Betul? Kalian tidur pun nafas gak ikut tidur. Betul? Pernah pamitan sama nafas? Pamit nafas, saya mau tidur. Pernah? Enggak, untung aja nafas gak ikut tidur. Betul nggak? Saya tanya, nafas itu siapa? Masih bingung, karena apa? Konsepsi tentang Tuhan itu sudah sedemikian.
terparadigma di otak kita, dia tuh seakan suatu sosok gitu yang tinggal di sana. Keberadaan dia dalam diri kita yang mewujud sebagai napas, pinjaman kehidupan, yang tidak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, itu saja tidak pernah disadari. Iya teman-teman, kalau pikiran orang sudah keracunan dogma-dogma keyakinan sejak kecil, kepercayaan sejak kecil, kepercayaan yang berdasarkan katanya-katanya, ceritanya-ceritanya, berkembang menjadi imajinasi, menjadi khayalan. Tuhan yang asli itu nun jauh di sana, rumahnya di sana, begini, begono. Maka kesaksian kitab-kitab yang nyata yang tadi saya sampaikan ini, yang di dalam Alkitab dikatakan, dia tidak jauh dari kita. Bahkan kita berada di dalam dia, kita hidup di dalam dia, kita bergerak di dalam dia. Ini jadi ketutup. Informasi yang begitu indah disampaikan Al-Quran. Dia tidak pernah tidur, ya, ingat katanya, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, dan dia meliputi kita, dia berada di dalam kita, lebih dekat dari urat leher kita, kemanapun kita berada, dia bersama kita. Ini kan informasinya sangat jelas, teman-teman. Mestinya kan kita berpikir, mana bagian diri kita yang tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, apa? Disampaikan oleh Kiai Saiful Karim. Nafas. Nafas. Nafas itu bahasa Ibraninya ruah. Maka dikatakan Allah itu ruah, Allah itu roh, Allah itu nefes. Kurang jelas apa informasi kitab suci ini. Tapi karena pikirannya sudah ngelantur, dari kecil sudah menghayal yang namanya Allah itu harus mungkin seperti manusia gitu, kayak raja duduk di singgasana, nun jauh di sana, rumahnya di Arab, rumahnya di Mekah, rumahnya di Yerusalem atau di ono. Akhirnya ini informasi yang begitu indah dalam kitab-kitab suci ini ketutup semua. Sudah jelas dikatakan dia bersama-sama kita dimanapun kita berada. Harusnya kan nyarinya ke dalam diri. Maka tadi disampaikan oleh Abah Isa, inti agama adalah bukan mencari Allah yang nun jauh, yang bagaimana, bukan. Mengenal diri. Barang siapa mengenal dirinya, mengenal diri, sadar dirinya, ini dari mana? Lu mata kok bisa melihat, telinga kok bisa mendengar, dikenali betul-betul. Mulut kok bisa bacot, lu jantung bisa berdetak. Lu ini asalnya dari, dirasakan, disadari. Pasti mengenal Tuhan. Oke, kita lanjut lagi. Dekat nggak Allah? Apa wujudnya? Nafas. Orang melakukan kebaikan bernapas, orang melakukan keburukan bernafas. Allah ngikutin saja karena beliau itu adalah Rob, fasilitator. Terserah kamu. Karena di balik semua pilihan ada risikonya. Yuk kita lanjutkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya mau tanya sama kalian semua. Terasa nggak yang maha hidup ada di sini sekarang? Apa wujudnya? Menghidupi kalian. Betul? Terasa nggak yang maha terjaga menjaga kita saat ini? Terasa? Apa wujudnya? Dia tidak pernah meninggalkan kita sesaat pun. Kalian makan, selesai makan, dia yang ngurus semuanya. Mana yang buat anus, yang mana buat ginjal, mana yang buat darah, yang mana buat otak, mana buat mata, mana dipisah-pisah oleh dia semuanya. Sadar nggak? Masih mencari keluar? Kalian lagi nguris bawang di dapur, sek, kena darah, ada darah. Ambil betadin, tutup. Sel dalam tubuh ini hanya dalam sekejap melakukan aktivitas dengan kecerdasannya, menguntai diri untuk menghentikan darah dulu. Besok-besok menguntai diri untuk apa? Menyempurnakan yang terkoyak. Besok-besok menguntai diri untuk menyempurnakan. 2 minggu setelah kalian terluka, gak ada bekas lagi. Masih mencari Allah di luar dirimu. Masih mencari yang maha terjaga di dalam diri kita. Ya Allah,
Kalian bisa melihat karena kehadiran Dia. Kalian bisa mendengar karena kehadiran Dia. Kalian bisa mengunyah semua makanan dan merasakan semua makanan karena kehadirannya. Kalau tidak ada napas, semua tidak bisa dirasakan. Masih mencari di luar dirimu. Heran saya. Begitu diceritakan yang sebenarnya kaget. Tapi begitu cerita hayalan, oh Allah di sana sedang menunggu kita nih, di sana, sana. Karena sudah terparadigma, otak kita sudah terbentuk seperti itu. Kan Allah bilang, la ta'khudhuhu sinnatun wala naum. Boro-boro tidur Allah, ngantuk saja nggak pernah. Dan kalau Allah ngantuk, berarti Allah akan lepas sesaat. Tidak pernah. Boro-boro tidur, ngantuk saja tidak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Aku meliputi langit dan bumi dan semua yang di antara keduanya. Dia mengatakan aku meliputi. Berarti kita diliputi oleh Dia. Masihkah kita menyaksikan Dia? Bukankah kita sedang bersama dengan Dia di tubuhnya Dia? Kalau ikan masih menanyakan di mana garam, wajar karena dia tidak sadar. Padahal dia hidup di laut. Kalau burung masih menanyakan di mana angkasa, wajar karena dia tidak sadar. Tapi kalau manusia masih menanyakan di mana Tuhan, tidak wajar. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursi. Apa kursi? Kursi itu siloka dari kekuasaan. Wasi'a kursiyyus samawati wal, kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Itulah hebatnya yang Maha Kuasa. Semakin Dia berkuasa, semakin dekat dengan yang dikuasainya. Terasa nggak kuasanya Allah pada diri kita? Kalian sekarang bisa menggerakkan tangan, kuasa siapa? Kalian bisa membuka kacamata, kuasa siapa? Kalian bisa memasakkan kancing, masuk ke lubang kancing, kuasa siapa? Itu bukti bahwa kursinya, kuasanya meliputi langit dan bumi. Itulah bedanya kuasa Allah dengan kuasa manusia. Manusia jadi RT masih gampang ditemui. Mulai jadi lurah susah. Jadi camat tambah susah. Jadi bupati tambah susah. Jadi gubernur, oh tambah susah. Makin banyak ringnya. Hesek pangijeng setan. Makin tinggi jabatan manusia, makin jauh dari yang dikuasainya. Beda dengan Allah, makin maha kuasa. Justru kemahakuasaan Allah, Allah semakin dekat dengan yang dikuasainya. Oke, sobat-sobat pemerhati channel Warta Kabar Baik. Sekian dulu video pada kesempatan kali ini ya. Seperti biasa, jika Anda merasa video ini perlu untuk dibagikan kepada sanak, famili, sahabat, handai, tolan, kerabat, tetangga, dan sebagainya, silahkan bagikan video ini. Oke, sampai jumpa di video-video yang lain. Bagi Anda yang berbahasa Arab, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang berbahasa Ibrani, alaihim shalom. Bagi para pelaku Hindu Dharma, Om Santi Santi Santi. Orang-orang yang sudah tercerahkan alias Buddha, Namo Buddhaya. Sampurasun, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Semangat!